nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ahli surga ke dalam surga, ahli neraka ke dalam neraka. Dan di saat itulah nanti penduduk surga memanggil penduduk neraka. Berarti penduduk surga neraka ini masih bisa komunikasi. Pakai kartu apa tuh? Pakai handphone apa tuh? Enggak tahu. Maka dalam ayat 44 silakan dimulai ya. Ayat 44 sampai 50-an lah ya. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. Kata ahli surga, hai penghuni neraka, kami mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kami itu benar. Bagaimana dengan kalian yang dulu dikabarkan kalau kalian kufur kalian akan mendapatkan siksa? Kalian dapatkah itu? Itu pembawa mereka. Qalu na'am wa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Qalu na'am. Orang-orang di neraka jawab, betul kami mendapatkan apa yang kalian kabarkan kalau kufur disiksa. Kalau kata ahli surga, jadi dulu di waktu dunia ahli surga tidak vokal, tapi ketika nanti di akhirat yang vokal siapa? Ahli surga. Fa'adzana mu'adzinu bainahum an la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Lalu ada malaikat yang berseru, malaikat yang berazan. Tidak ada azan itu, ada azan berarti memanggil untuk salat, ada azan berarti i'lam, pemberitahuan. Ada bahwasannya la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Kutukan Allah berlaku terhadap orang yang zalim. Zalim yang paling tinggi, bukan zalimi dalam pengertian menyakiti orang lain, tapi zalim yang paling tinggi adalah menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang zalim? Disebutkan di sini alladzina yasudduna an sabilillah, yang menyimpang dari jalan Allah. Itulah mereka orang-orang kafir musyrik. Wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Mereka mencari jalan yang bengkok, wabil akhirati, dan terhadap hari akhir mereka kufur. Sampai di situ masih biasa ceritanya. Tapi kalimat setelah ini yang bikin saya kalau baca segini nangis. Wa bainahuma hijab, antara surga dan neraka ada hijab, penghalang tirai. Penghalang ini apa sulitnya sebenarnya? Ahli surga ngasih air ke dalam neraka, tidak bisa. Melihat ahli surga makan minum, nggak ada kepanasan. Orang-orang di neraka nangis. Ya, apa kata mereka di ayat yang berikutnya? Ini kita pendek aja sampai ke ayat 50-nya. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. Penduduk neraka mengatakan memohon kepada penduduk surga. Al-afidu alaina minal ma'. Allah turunkan sedikit karatul maut. Orang-orang yang percaya kepada Allah bersedia terus nikmat rohani, nikmat batin yang terus sampai sekarang, terus sampai nanti di dalam surga. Di saat semuanya sudah berhenti mendapatkan nikmat kecuali ahli surga, maka penduduk neraka mengatakan an-afidu, tolong sedikit saja airnya. Kira-kira gimana? Dari air naik teriak di mana ini air nggak ada, diminta afidu, tolong tuangkan sedikit saja. Akhirnya mereka berusaha untuk memberi. Setiap kali berusaha memberi, Allah tidak izinkan, airnya nggak bisa masuk. Diambil satu kendi, satu gelas, kiri nggak bisa. Maka kemudian ahli surga mengatakan, qalu inna Allah harrama alal kafirin. Allah telah harrama berarti mengharamkannya, melarang air ini, nikmat ini diberikan kepada orang-orang yang kafir.
Tapi di kalimat sebelumnya, penduduk neraka ditanya oleh ahli surga. Wanada ashabul a'raf yang tinggal di tempat-tempat yang tinggi. Ma'abna ankum jam'ukum wa kuntum tastakbirun. Jadi kalau kita ngomong begini, bukan kalian nabung banyak, investasi banyak di dunia. Mana investasi kalian? Mana harta yang kalian tumpuk itu? Dan tidak ada, ya. Tidak ada satupun yang pernah masuk ke dalam alam setelah kematian. Makanya kemudian ada suatu hadis, manaqasat min sadaqatin, tidaklah berkurang harta sedekah, dia cuma pindah alam. Tapi kalau hanya ditumpuk, ya paling yang dapat bunganya ya nggak diambil gitu. Tapi kalau kita beri di dompet kita berkurang, di dompet zahir. Nih, saya kasih tahu, walaupun kita mengatakan ini duitku, tapi itu belum tentu rezeki kita. Sampai rezeki itu kita makan, baju kita datang, tapi rezeki kita hari ini cuma baju yang kita pakai, yang di lemari itu bukan rezeki kita dulu. Maka akan bersyukur. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم خير وبعده نعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر بعده آمين يا رب العالمين. Gimana? Dingin? AC-nya nggak bisa dikecilin? Udah dikecilin. Alhamdulillah rabbil alamin. Insya Allah pagi ini kita akan mencoba sedikit membedah satu kisah yang ada di dalam surat Al-A'raf. Al-A'raf berarti tempat-tempat yang tinggi di surga. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ahli surga ke dalam surga, ahli neraka ke dalam neraka. Dan di saat itulah nanti penduduk surga memanggil penduduk neraka. Berarti penduduk surga neraka ini masih bisa komunikasi. Pakai kartu apa tuh? Pakai handphone apa tuh? Kita nggak tahu. Maka dalam ayat 44 silakan dimulai ya. Ayat 44 sampai 50-an lah ya. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. Kata ahli surga, hai penghuni neraka, kami mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kami itu benar. Bagaimana dengan kalian yang dulu dikabarkan kalau kalian kufur kalian akan mendapatkan siksa? Kalian dapatkah itu? Itu obrolan mereka. Qalu na'am wa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Qalu na'am. Orang-orang di neraka jawab, betul kami mendapatkan apa yang kalian kabarkan dulu. Kalau kufur disiksa. Kalau kata ahli surga, jadi dulu di waktu dunia ahli surga tidak vokal, tapi ketika nanti di akhirat yang vokal siapa? Ahli surga. Fa'adzana mu'adzinun bainahum an la'natullahi 'alal zalimin. Lalu ada malaikat yang berseru, malaikat yang berazan. Kita ada azan itu, ada azan berarti memanggil untuk salat, ada azan berarti i'lam, pemberitahuan. Ada bahwasannya la'natullahi 'alal zalimin. Kutukan Allah berlaku terhadap orang yang zalim. Zalim yang paling tinggi, bukan zalimi dalam pengertian menyakiti orang lain, tapi zalim yang paling tinggi adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang zalim? Disebutkan juga di sini, alladzina yasudduna an sabilillah, yang menyimpang dari jalan Allah. Itulah mereka orang-orang kafir musyrik. Wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Mereka mencari jalan yang bengkok, wabil akhirati, dan terhadap hari akhirat mereka kufur. Sampai di situ masih biasa ceritanya.
Tapi kalimat setelah ini yang bikin saya kalau baca sendiri nangis ya. Wa bainahuma hijab, antara surga dan neraka ada hijab, penghalang tirai. Penghalang ini apa sulitnya sebenarnya? Ahli surga ngasih air ke dalam neraka, tidak bisa. Melihat ahli surga makan minum, nggak ada kepanasan. Orang-orang di neraka nangis, teriak. Apa kata mereka di ayat-ayat berikutnya? Ini kita pendek aja sampai ke ayat 50-nya. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. Penduduk neraka mengatakan, menyeru, memohon kepada penduduk surga, an afidu alaina minal ma', tolong turunkan sedikit karatul maut. Orang-orang yang percaya kepada Allah, rezekinya terus. Nikmat rohani, nikmat batinnya terus sampai sekarang, terus sampai nanti di dalam surga. Di saat semuanya sudah berhenti mendapatkan nikmat kecuali ahli surga, maka penduduk neraka mengatakan, an afidu, tolong tuangkan sedikit saja airnya. Kira-kira gimana tuh? BBR naik teriak tuh ya, gimana ini? Air nggak ada, diminta afidu, tolong tuangkan sedikit saja. Akhirnya mereka berusaha untuk memberi. Setiap kali berusaha memberi, Allah tidak izinkan. Airnya nggak bisa masuk. Diambil satu kendi, satu gelas, nggak bisa. Maka kemudian ahli surga mengatakan, qalu inna Allah harrama huma alal kafirin. Allah telah harrama berarti mengharamkannya, melarang air ini, nikmat ini diberikan kepada orang-orang yang kafir. Tapi di kalimat sebelumnya, penduduk neraka ditanya oleh ahli surga, wanada ashabul a'raf, yang tinggal di tempat-tempat yang tinggi, ma'abna ankum jam'ukum wa kuntum tastakbirun. Jadi kalau kita ngomong begini, bukan kalian nabung banyak, investasi banyak di dunia, mana investasi kalian? Mana harta yang kalian tumpuk itu? Dan tidak ada, ya, tidak ada satupun yang pernah masuk ke dalam alam setelah kematian. Makanya kemudian ada suatu hadis, manaqasat min sadaqatin, tidaklah berkurang harta sedekah, dia cuma pindah alam. Tapi kalau hanya ditumpuk, ya paling yang dapat bunganya banyak, ya nggak diambil lagi. Tapi kalau kita beri, di dompet kita berkurang, di dompet zahir. Nih, saya kasih tahu, walaupun kita mengatakan ini duitku, tapi itu belum tentu rezeki kita. Sampai rezeki itu kita makan, baju kita banyak, tapi rezeki kita hari ini cuma baju yang kita pakai, yang di lemari itu bukan rezeki kita dulu. Maka uang yang di dalam tabungan itu belum rezeki kita, baru kita kumpulkan. Yang hukum yang kalian kumpulkan. Tapi kalau kita berbagi, kelihatannya berkurang secara nominal di dunia, tapi sebenarnya dia berpindah ke alam setelahnya. Bapak Ibu Saudara sahabat saya yang dimuliakan Allah, lupa tahun dingin ya. Alhamdulillah. Nah ini dialog, berarti dialog ngobrolnya ahli surga masih ada sampai nanti, masih ada. Nah, semoga ini pembukaan untuk membuat kita mau beramal ahli surga meskipun di dunia. Jadi kita segerakan amalnya. Tidur itu nikmat, Pak. Nikmat, emang ada rasanya tidur? Rasanya tidur? Enggak ada rasa tidur. Tidur itu gak ada rasanya. Mau tidur 3 jam, tidur 5 jam sama aja. Apa ada rasanya? Rasa apa? Manis, sebelum bangunnya bukan tidur. Cuma ingat sebelum tidur dan setelah tidur. Makanya Nabi mengatakan, an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati.
Kalau di surga nggak ada lagi kematian, nggak ada lagi kematian. Di neraka juga nggak ada mati. Maka orang surga nggak sempat tidur karena nggak pernah capek. Orang capek itu isi perasaan yang capek. Nah, di ayat sebelumnya, ayat 43, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami cabut dari dalam kalbu mereka penyakit yang membelenggu kalbu, yang bikin lelah, yang bikin capek. Maka kita perlu istirahat. Kenapa? Terlalu banyak di dalam pikiran ini sesuatu. Mau orang kerja, mau orang ngapain, tetap lelah. Ya, lelah hayati ya. Banyak nggak tahu lah hayati. Apa itu? Apa tuh? Setelah kita renung-renungi, kenapa di dunia ini kita butuh tidur? Karena itulah saat dimana terbebas daripada belenggu-belenggu kalbu. Jadi tidur itu melupakannya. Sedangkan di surga tidak ada lagi namanya lupa. Maka Allah cabut semua belenggu-belenggu kalbu, udah nggak ada lagi. Di surga itu udah nggak ada. Nggak ada sama sekali. Maka orang-orang di surga nggak pernah capek, nggak pernah lelah. Orang kalau happy, energinya berlipat-lipat. Saya punya guru, dikabarkan beliau ini sakit, udah hampir lumpuh, jarang sekali jalan. Ahli hisab, bukan hisab itu lain lagi tuh, bid'ah itu cuma. Dikabarkan dapat hadiah haji dari pemerintah waktu itu. Zaman-zaman dulu, zaman masih orde-orde sebelum ini. Orang lagi berbaring, tiba-tiba langsung berdiri lalu sujud syukur. Orang bingung, ini kata itu lumpuh, kok mampu berdiri, kok bisa sujud lagi? Tadinya sholat cuma di atas kasur. Dan sampai di sana, oh biasa, kuat. Kenapa? Hatinya senang. Jadi orang-orang yang hatinya bahagia, energinya berlipat. Jadi kalau Bapak punya tim, punya anggota yang bekerja, bikin dia happy, maka mereka akan bekerja sepenuh hati. Senang. Mau ditawarin gaji lebih gede di luar, tapi kalau perasaannya nggak enak, dia pilih sama kita. Ini orang kecil ini gajinya. Yang bikin dia nyaman. Dan disebutkan dalam hadis Imam Muslim dan Tirmidzi, hadis lain dengan berbagai lafaz. Subhanallah bihamdi subhanallah azim, ghassun fil jannah. Ungkapan subhanallah bihamdi subhanallah azim itu adalah kebun-kebun surga, pohon-pohon surga, pohon surga yang paling biasa kita lewati. Nasir, kita kalau jalan 100 tahun baru selesai Pak. Jadi pohonnya indah, cabang-cabangnya menjulang kemana-mana. Kita jalan dari bagian paling ujung ke ujungnya 100 tahun. Itu gede banget. Satu subhanallah, walhamdulillah, subhanallahil azim. Makanya Imam Abdul Hasan Syazili menjadikan wujud utamanya, salah satunya adalah subhanallah bihamdi subhanallah azim. Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad juga di ujung Al-Wudul Latif menganjurkan baca subhanallah bihamdi subhanallah azim. Itu 100. Mau mengamalkannya? Insyaallah. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Subhanallah. Ustaz, saya sibuk apa sih ente? Masuk dari subhanallah bihamdi azim nggak bisa. Apa makna subhanallah? Kenapa kita kok merasa ini berat? Karena nggak ngerti bacaannya apa, nggak tahu motivasinya apa. Kalau dikabarin orang, kamu nggak kerja sama saya, sebulan bekerja, bergaji, ya minimal 10 juta langsung resign dari yang sebelumnya. Tapi kena macet. Kita mau menempuh kemacetan cuma karena ingin dapat gaji dengan nominal tertentu. Berarti kita lebih percaya sama makhluk yang menjanjikan nominal di dunia daripada Nabi SAW yang mengabarkan benefit-benefit yang lebih tinggi, pahala-pahala yang lebih besar, keridhaan Allah yang tidak berujung. Gimana? Lebih percaya Nabi Pak? Tempat kerja? Nabi, insya Allah. Tapi kenapa orang lebih semangat
besok mau interview, besok mau kerja, daripada dikabarkan Nabi ciri-ciri ahli surga wabil ashari hum yastaghfirun, di saat orang-orang sedang tertidur waktu detik ashar mereka mohon ampun kepada Allah, wiridan, zikiran. Mau enggak? Mulai malam besok walaupun sesaat saja, sholat witir 5 menit, 10 menit, istighfar, baca subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan nanti sebelum sholat malam maka beliau condition subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allah 100, la ilaha illallah 100, la haula wala quwwata 100, baru takbir. Namanya apa? Conditioning. Coba kalau hitung subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100, la ilaha illallah 100, la haula wala quwwata, istighfar 100, itu cuma 600 ya, 600 ya. Coba sekarang di diskon, di hadisnya cuma 10, berarti cuma 60. Mau kembali besok pagi sebelum subuh atau setelah subuh. Baik. Nabi SAW kunci surga dari tanah. Kata beliau, "Wala yadkhul ahadun al-jannata min qabli." Tidak ada seorang pun yang boleh masuk surga sebelumku. Maka di tangan Nabi ini ada apa? Kode-kode masuk surga. Jadi beri-beri kita kerja. Cool. Kalau orang itu boleh fingerprint. Oh, kalau nggak fingerprint apa? Finger. Itu bukan. Nabi Ibrahim nggak punya. Nabi Adam nggak punya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, 124 ribu Nabi tidak punya hak, nggak punya kode masuk surga. Nabi Muhammad SAW, maka bernamalah Sayyidina Muhammad SAW Muhammad Al-Fatih. Jadi Al-Fatih itu keluar dari Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Fatih di masa ketujuan itu cuma Al-Fatih konverti. Al-Fatih Al-Hakiki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ rahasianya salawat Al-Fatih. Mengenai nanti kita usah ya. Saya izinkan mengamalkannya. Saya ijazahkan yang hadis membaca salawat Al-Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliqa. Allah sampaikan salam rahmat cinta kami kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatih, sang pemegang kunci yang terbuka, termasuk kolbu yang terkunci. Rasulullah yang buka. Jadi kalau kita kurang frekuensi dengan yang di rumah, dengan keluarga, dengan saudara, kirimkan bacaan Al-Fatihah dan sholawat, hadiahkan untuk kolbu pikiran anak kita sulit, fokus, bacakan sholawat. Allah akan bukakan pelan-pelan, jangan baru baca sekali 2 kali. Ya. Saya dulu masih kecil, udah hobi begitu. Orang masih umur 12-13 tahun, dikabarin guru, ambil air hujan, baca dulu. Itu banyak banget itu. Fatihah 70, itu 70, Quran 70, tempat itu bakalan berapa? Orang masih umur 12-13 tahun. Tapi saya merasakan efeknya saat itu. Kita mendapatkan az-zakat bismillah, kecerdasan. Berarti yang cerdas bukan Allah itu, dicerdaskan karena berkah air. Sampai hari ini keberkahan itu saya rasakan. Dan saya satu teks, lalu lupa insya Allah. Allah izinkan. Kenapa? Muhammad Al-Fatih, Nabi Muhammad SAW yang membuka khazanah-khazanah qalbu. Ya. Jadi Nabi Muhammad bernama Al-Fatih. Jadi ketika seseorang bertanya, saya ingin masuk surga, deketin aja yang punya kunci surga. Lalu, pantaskah kita membersamai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini bagian inti pada pagi. Ada ayat, "Qad aflaha man tazakka waqad khaba man dassaha." Al-ayat gimana sebenarnya? Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa dzakara isma
dan dia menyebut nama Rohnya, penciptanya, Tuhannya. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Sebut namanya. Itu ciri-ciri orang yang disebut oleh Allah Aflah, beruntung. Mereka kekasih Allah di muka bumi. Mereka orang-orang yang kalbunya Allah buka. Itu lisan, itu kalau tidak sanggup gunung bukit ketika disebut nama Allah, mereka bergetar bahkan hancur. Bumi tidak sanggup memukulnya. Tetapi Allah turunkan kepada manusia. Disebut manusia ini wahyu menjauhlah. Mereka boleh dikasih nama yang agung. Kok dicuekin? Jauhlah, betul-betul jahil. Jelas nama Allah itu boleh Allah akan kepada. Menyebut nama Allah itu lebih besar dari segala-galanya. Karena kita nggak tahu hebatnya yang punya nama. Kita nggak pernah yakin kalau doa. Coba kenal siapa yang punya nama. Disebut namanya dia selalu hadir dan dia mengatakan ini kau aku selalu dekat kok. Tapi orang salah paham ayat ini. Digunakan ayat ini untuk membid'ahkan dan mensyirikkan tawasul. Nggak nyambung. Tawasul beda bab dengan berzikir. Ini ayat Allah mengatakan ini kalau jika hambaku bertanya tentang aku, katakan aku tanyakan. Ada ma'amu ibadah kedekatannya dapat dirasakan jika disebut nama, maka aku akan terasa bersamanya. Sebutlah nama aku akan sebut. Akulah aku panggil kamu. Ini pertanyaan yang saya sering orang yang mesti kan ya. Berkumpulan yang mana? Duluan mana yang menyebut? Duluan mana yang panggil? Sebutlah aku sebut kamu. Lebih dulu kita apa Allah? Allah itu pertama awal wal akhir. Dia yang maha awal. Tapi dia tidak menyebut maha akhir. Karena dia maha awal. Dia yang sebenarnya pertama manggil kita. Tapi perasaannya terakhir. Awal akhir. Perasaannya terakhir ini selalu makna daripada awal dan akhir. Kita sebut ya Allah. Allah jawab ya Habib, wahai hamba. Itulah dialog Al-Fatihah. Dialog ini yang terjadi dahulu waktu baginda Nabi Muhammad SAW diundang ke arasnya. Nabi Muhammad diizinkan memandang Allah di mana saja karena sholat yang Nabi adalah memandang Allah. Anta abudullah ka'annaka tarah. Nanti kalau sholat pandang Allah langsung. Tapi bedanya kalau pandang Allah di arah itu sama dengan ibadah alam semesta. Coba sholat 2 rakaat di Masjidil Haram sama dengan berapa? 100.000. 100.000 itu baru tanah yang tandus. Tapi dulu pernah menjadi tempat tawafnya para malaikat. Tempat tawafnya Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi tawaf semua di situ. Maka kita muter sejenak di situ, sholat di situ sama dengan 100.000. Kalau nanti di kamarnya ada namanya Al-Bait Al-Ma'mur, beribadah di sana lebih lagi. Lebih dari 100.000 dikalikan lagi, nggak tahu berapa kali. Gimana kalau ibadahnya di Ka'bah yang lebih tinggi lagi, di tempat yang lebih tinggi lagi, dan puncaknya arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi itu sejenak saja di arahnya udah sama kayak ibadah alam semesta. Ini bukan menghadang-hadang. Ini hitungan analognya itu. Jika di bumi tempat yang mulia bernama Makkah, Al-Bait Al-Haram, 1 rakaat di sana sama dengan 100.000 rakaat di luar. Gimana kalau di atasnya? Di atasnya terus puncaknya adalah arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana sedang Jibril tidak dapat izin masuk, karena dia namanya kodenya. Ya, padahal dia cahaya. Umumnya sedang Jibril itu cahaya, tapi dia terbakar melewati cahaya molekul. Nabi Muhammad SAW disebut makanya Allah izinkan. Itu tubuh Nabi itu cahaya semua. Oleh karena itu rambut Nabi yang tersisa hari ini, kalau orang-orang ahli qalbu melihatnya seperti cahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagikan rambut itu ketika umroh haji. Nabi ketika umroh haji ini sunnah. Kalau umroh jangan gaya-gaya aneh, nggak sewot juga kan, nggak orang-orang fashion juga. Alas gitu, motongnya dikit. Baru orang kelihatan ganteng, mau kawin lagi.
potong yang lengkap dicukur. Karena Nabi mengatakan, ya Allah, rahmati orang-orang yang dicukur 3 kali. Yang nggak nyukur bilang, ya Rasul, gimana kalau kami cuma potong dikit? Nabi bilang, ya Allah, rahmati orang yang cukur 3 kali. Yang keempat baru pembedaan. Jadi tahallul itu sunnahnya apa? Bokak. Ganteng itu bukan dirambut, Pak, diwajar. Yang juga rambut gak ada masalah. Ya, nanti yang ngobrol dalam waktu dekat atau kapanpun Allah izinkan. Bukan ibu ya, yang laki-laki. Ibu suaminya kalau gaya-gayaan, ibu biar aku yang dikurung. Ya. Itu Nabi setiap kali umroh haji, tahallul langsung dibokak. Cukup habis. Lalu rambutnya dikumpulkan, apa kata Nabi kepada sahabat? Ini dibalikan. Nabi sudah mempersiapkan rasulnya untuk kenangan sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah beliau wafat, Sayyidina Anas simpan rambut Nabi, Sayyidah Aisyah simpan rambut Nabi. Bedanya kalau istri Nabi, rambutnya ditaruh di ikan kampan ketika meninggal. Biasanya gimana tuh? Malaikat Munkar Nakir berarti nyapa nggak tuh? Buka pas mencium dari rambut Nabi, jadi ini kayaknya orang-orang Rasul. Ya berani. Itu rambutnya antum mah dampakin mulai siapa buka ampun gitu. Rambut ini sampai di zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad lahirnya sekitar 1170, wafatnya 241. Berarti nggak ketemu Rasul kok Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau dapat sangat rambut Nabi. Disimpan setiap kali rindu Rasulullah beliau sakit, dikeluarkan rambut lebih cair, lebih Allah Sallam dia membeli Rasulullah, lalu disimpan lagi jadi minum. Rambutnya dari itu agak pirang-pirang dikit karena Nabi suka mewarnainya, maka mewarnai rambut dengan cara yang benar itu sunnah tadi. Kalau komputer udah mewarnai, kenapa? Ya, belum diwarnain aja belum ada. Ini juga ada warnanya nggak ada dikit. Rasulullah SAW sama. Dia dengan atasnya nggak ada, tapi ada yang bersih. Dikit, tapi itu keluar semenjak beliau masih muda. Setiap kali turun wahyu yang berat, berubah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dulu ini kuat sekali karena umurnya nggak nyampe 30, paling cuma 20. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak dia maulid siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melewati suatu tempat yang di situ orang-orang kafir dulu, tempat perang Badar, itu orang kafir kebanyakan di situ. Nabi lewat, Nabi salamin, oh siapa? Hai orang-orang kafir Quraisy yang sudah dulu meninggal, apakah janji Allah kepada kalian telah kalian dapatkan? Untungnya sahabat-sahabat tidak dengar. Cuma ada sahabat tertentu Allah kasyafkan, tapi tidak sebutkan riwayatnya di situ. Jadi Nabi ini kubur ini, salkut wajah-wajahnya. Cincinnya tidak habar itu salkut. Nabi itu suka mampir ke kuburan, tapi tidak hanya kuburan orang-orang yang beriman, karena beliau iman dari kalbunya. Bahkan setiap mengingat di rumah Sayyidah Aisyah, malam-malam Sayyidah Aisyah tidur, beliau keluar ke kuburan Baqi'. Malam-malam beliau keluar ke kuburan. Nanti nggak takut. Nah ini waras begitu. Kita kan banyak yang nggak waras. Takut mau orang mati. Waras nggak? Takut tuh orang hidup, ibunya. Di malam gelap ada orang hidup digerayangin. Tapi kalau orang mati digerayangin nggak bakal. Walaupun di dalam kamar nggak bakal. Cuma orang tidak menggunakan akalnya, apalah ta'qilun yang tidak bekerja. Yang ada apalah tatakhayyalun, apakah kamu halu yang banyak halusinasi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan banyak menyebut namanya. Kemudian para sahabat ini dan banyak menyebut nama Allah. Ketika seseorang menyebut dengan lisan ini, itu terjemahannya di dalam qalbu. Maka siapa saja orang yang menyebut nama Allah dengan lisannya, tapi tidak memulai dari qalbunya, itu hampa sekali. Ya? Jadi kalau zikir,
Mulai dengan qalbu dulu. Sebelum afdal dzikri la ilaha illallah, ucapkan terima kasih kepada Allah di qalbu. Inilah rahasia. Kenapa ayat kursi mulai dengan lafaz Allah? Allahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha nanti meniadakan, illallah menetapkan. Tapi Allah dalam ayat kursi didahulukan. Allahu la ilaha illallah. Itu sebabnya kalau talqin zikir itu ada beberapa metodenya. Ada yang Allah dulu, ada yang Allah dulu. Allah dengan Allah. Supaya apa? Tetapkan dulu nama Allah di dalam qalbu, baru bisa baca la ilaha illallah. Murid Imam Junaid, namanya Imam Abu Bakar Asy-Syibli, qaddasallahu sirrah. Beliau ini waktu mau sakaratul maut, dilihat oleh murid-muridnya, kok nggak baca la ilaha illallah? Padahal di hadis lakum mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang mau mati, yang sakaratul maut, la ilaha illallah. Tapi gurunya Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli yang dibaca Allah ditegur oleh muridnya. Bilang, Syekh, kamu la ilaha illallah. Beliau lagi asik, sakaratnya berhenti. Saya sedang asik dengan kalimat itu. Saya di dalam kalimat itu. Kalau la ilaha illallah masih ada jumlahnya, masih ada kalimat panjangnya. Tapi kalau sudah Allah, inti la ilaha illallah adalah Allah. Intinya lafaz Allah di lafaz Makanya tiga ayat terakhir Al-Hasyr dimulai dengan hu wallahu alladzi la ilaha illa hu. Ini tiga kali coba. Wallahu alladzi la ilaha illa hu. Zikir Allah ini salah satu sunnah yang tertinggal hari ini. Ayat kursi tadi, Al-Hasyr sudah ayat yang semua orang hafal. Qul huwa Allah. Tadi waktu saya kebingungan, saya katakan, langsung amat. Mau kali kan? Saya khawatir kita jarang ketemu, saya ijazahnya juga hari ini. Ya, coba duduk yang benar ya, duduk yang benar. Aja istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kita bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, aku bersaksi, aku berikrar, aku percaya bahwa tiada yang berhak disembah, tiada tempat menggantungkan harapan kecuali Engkau. Maka ya Allah, diberikan sebagai hamba. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama-sama. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku berikrar, aku percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasihmu, Nabi-Mu. Maka ya Allah, wahai baginda Rasulullah, terimalah kami sebagai umat, terimalah persaksian kami di terhadap ya Allah, katakan dalam hati ya Allah, keluarkan sedikit suaranya ya Allah, ya Allah, ampunkan dosa pikiran kami, dosa mata kami, memandang kepada yang haus, dosa telinga kami mendengarkan kepada yang haus, memandang aib orang lain, mendengarkan kejelekan saudara kami sendiri. Astagfirullah. Misalkan ya Allah, tidak ada Tuhan menyakiti saudara kami, tanpa kami sadari, kawan dekat kami, murid-murid, sahabat-sahabat, tetangga,
Kalian tersakiti karena lisan kami yang hina ini, ya Allah, ampunkan kami dan muliakan orang yang telah kami sakiti. Muliakan juga dia dengan sifat maaf, meskipun kami tidak sempat minta maaf kepadanya karena ia telah memanggil atau kami berjarak kepadanya. Munculkan ya Allah sifat maaf di dalam qalbnya. Maafkan kami ya Allah. Sampaikan maaf kami kepada semua yang pernah kami sakiti ya Allah, yang kami sadar dan kami tidak sadar ya Allah, terutama menyakiti orang tua kami ya Allah, terutama menyakiti ayah bunda kami ya Allah, terutama menyakiti orang yang melahirkan kami ya Allah. Tangan kami pernah bermaksiat, mengambil sesuatu yang tidak hak kami ya Allah. Kaki kami tertarik melangkah kepada haram ya Allah. Ini pernah kami isi dalam makanan yang haram ya Allah. Kemaluan kami, kehormatan kami tidak kami jaga ya Allah. Mulai dari ujung rambut, bulu rambut kami, ujung kami sampai ujung kaki pernah bermaksiat ya Allah. Andai kami nyata dalam ilmu-Mu ya Allah, dalam pandangan-Mu ya Allah, tapi kami ingin menyembunyikan ya Allah. Maka ya Allah, hapuslah semua aib kami dari ilmu, dari pandangan, sehingga tidak ada lagi dalam pikiran kami dan pikiran makhluk. Allah tidak bisa dikali istighfar itu ibarat air, tubuh kita sedang kotor. Istighfar itu siraman air dari ujung rambut, tubuh, wajah, badan, terus mengalir ke seluruh tubuh. Dosa isi kepala kami ya Allah. Astagfirullah, wajah kami ya Allah. Astagfirullah, dada kami ya Allah. Tangan kaki kami. Astagfirullah, dan-dananya ya Allah. Di dalam hati tersimpan sifat-sifat yang Kau murkai, sifat sombong. Istighfar sifat sombong. Karena sombong, karena harta, padahal harta ini dari ya Allah. Astagfirullah, sebagian kami sombong dengan ilmunya, merasa kemudian karena zikir-zikirnya. Ampunkan ya Allah, padahal semua itu dengan izin. Astagfirullah. Jangan lagi ada bayangan kita lebih mulia daripada orang yang di samping kiri, hadapan dan belakang. Astagfirullah. Dosa iri dan kiri, dosa berburuk sangka, dosa yang disadari, dosa yang tidak disadari, dosa tidak khusyuk, dosa liar. Semua istighfarkan, silakan nama Allah. Bersihkan isi dada kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد. Ya Allah, sampaikan cinta kami, rindu kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tumbuhkan cinta di kalbu kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, menundukkan hati kami dengan menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Sayyidina Adam telah mengatakan, "Bihaqqi Muhammad", dengan hak Nabi Muhammad, maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah. As-salatu wassalamu alaihi, as-salatu wassalamu alaihi ya sayyidi ya ya Rasulullah. Salam kepada engkau dari kalbu kami yang hina kepada kalbu yang bercahaya ya Rasulullah. Wahai ayahanda rohani kami, terimalah kami, terimalah salam kami, terimalah salawat kami. Allahumma salli wa sallim ala baca dalam hati, Allahumma salli Ilahi anta maqsudi, Allah yang kau tugas, wa Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ikuti doanya ya Allah. Ya Allah, izinkan lisan kami, izinkan kalbu kami, izinkan lisan kami yang berdosa, kalbu kami yang penuh cacat, aib dan semua maksiat. Izinkan kalbu kami dipenuhi nama-Mu ya Allah. Bersihkan kalbu kami dengan nama-Mu ya Allah. Bersihkan tubuh kami, batin kami dengan nama-Mu ya Allah. Baca ya Allah. Ya sekarang baca langsung, ikuti dari lisan. Ya Allah, Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Panggil saja aku pasti jawab. Setiap hamba mengatakan ya Allah, Allah mengatakan ya Abdi ana Allah. Wahai hambaku, akulah Allah, akulah Allah, akulah Tuhan. Baca ya Allah, ya Allah. Jantungnya dua jari di bawah dada bagian kiri, jantung berkaitan dengan qalbu. Sekarang pegang bagian jantung, kencangkan, masukkan, sentuh dia dengan nama Allah. Ya Allah, baca dari dalam. Ya Allah, ya Allah. Coba lidahnya dikunci, ditekuk ke langit-langit dalam mulut. Dada tetap dipegang dalam kalbu. Baca ya, tidak dikunci, yang bersuara hanya suara saya. Ya Allah, seakan-akan kita menekan nama itu ke dalam dada. Ya Allah, celupkan ya Allah nama-Mu di dalam kalbu kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lidahnya
dibuka lagi. Baca. Allahu sekarang dengan kalbunya tidak dikunci, dibayangkan dari pusat, ditarik ke juga, ditarik ke kubur. Disitulah banyak Tuhan-Tuhan, buang selainnya, cukupkan dia hanya dia Allah. Ditarik ke bahu kanan, tangan di kepala, arahkan ke jantung. Allah dari pusat terus naik ke jidat kening, terus ke ubun-ubun, bawa ke bahu kanan, kepala tangannya menjamkan kepada kalbu. Sekarang tahan napasnya, ambil 1, 2, 3, tahan pelan-pelan, sisakan seperempat nafas. Sisakan baca bawa ke buka tidak dikunci. Sekarang yang baca batinnya, tarik nafas. Baca dalam hati. Lidahnya dibuka. Semua ke dalam jantung. Dari pusat ditarik ke ubun ke bawah tanah. Menjam ke dalam kalbu pelan, menjamkan dengan kelembutan. La ilaha illallah. Wahai hatiku, wahai jiwaku, bangunlah engkau dengan nama Allah. La ilaha illallah. Lebih bersuara. La ilaha illallah. Kunci lidahnya. Ajak diri kita dari ubun-ubun, baca ya Allah, alirkan ke wajah Allah, ke semua isi kepala, isi otak, semua sel di dalam kepala, baca Allah, terus leher kita Allah, tubuh, dada, punggung, tangan Allah, sampai kaki semuanya Allah. Satu tetes darah ya Allah, izinkan satu tetes darah kami, satu rambut kami, satu helai rambut kami, satu sel dalam tubuh kami menyebut namamu ya Allah, ya Allah, ya
Allah. Udah karas marabihi fasallah. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya menyebut-nyebut namanya. Setiap sang hamba mengatakan, Ya Allah. Allah menjawab seruannya, Ya abdi ana Allah. Wahai hambaku, etikatkan ini setiap menyebut nama Allah. Allah akan menjawab, Ya abdi, wahai hambaku, akulah Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jika makanan masuk ke dalam badan, baca alhamdulillah. Makanannya ruh adalah memandang nama-namanya. Makanan yang kalbu menyebut yang punya nama. Semoga Allah mengizinkan kita menjadi hamba-hambanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nanti di akhirat akan ada beberapa orang bisa tidak ada amalannya yang bagus, maka malaikat sudah menggulungnya dengan rantai-rantai api neraka. Di saat diseret titah Allah turun dari arasnya, tunggu, itu hambaku, di dadanya ada permata, bedah dadanya. Maka yang tidak pernah dibedah dadanya waktu di dunia, dibedahlah di saat itu, dibuka Allah permata, ternyata ada berlian cahaya di kolomnya. Kedip menyebut nama yang tadi kita baca, Allah, 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 Allah. Seperti kita berdua cahaya yang keluar terus kelap-kelip. Malaikat memandangnya langsung tersilaukan. Apa kata Allah? Timbang kalbunya, ternyata itu adalah kalbu yang tadi berdegup. Diambil jantungnya, dikeluarkan sesaat, ditimbang dengan semua dosanya. Ternyata nama Allah yang ada di kolbu lebih berat dari semua masalahnya, karena dia tidak pernah menyekutukan Allah SWT. Itulah alasannya kita untuk husnuzon kepada hamba Allah, apapun maksiatnya selama dia tidak syirik. Siapa tahu di kolbunya ada nama yang sangat berat yang menyilaukan malaikat nanti. Semoga Allah masukkan nama-nama itu di dalam kolbu. Saya izinkan mengamalkannya. Amalkan di rumah, baca syahadat, lalu tawasul, istighfar, salawat, doa munajat, syukur Allah. Menyebutkan nama itu di dalam qalbu Allah. Setiap ada salat 200 semua amalkan. Baca ya Allah, ya Allah, Allah. Lama-lama dia akan cepat. Awalnya terasa lama 200 detik, lama-lama 1 detik bisa lama, bisa 5 lama. Terus kalau pada sholat 200 sehari jadi berapa? 1.000 minimalnya. Kalau nggak sempat karena sibuk, sok sibuk, lakukan di waktu yang lain sehingga sehari tidak kurang dari 1.000. Sambutlah nama Allah. Inilah dompet kita nanti di akhir. Ya, kenapa orang ini selamat? Karena di kolbunya ada cahaya nama Allah, ada kandungan nama Allah. Maka saya saksikan. Saya punya seorang guru. Dalam zikirnya Allah perjalankan dia masuk ke dalam neraka, masih hidup orang, saya sembunyikan namanya. Allah bawa dia ke dalam neraka. Di saat api neraka hendak mau menerkamnya, membakarnya, tiba-tiba api itu pecah. Lalu dia bertanya, Ya Allah, karena hadir ruhani yang dulu,
Kenapa api neraka tidak membakarku? Padahal ketika mata daripada malaikat Zabaniyah ini memandang, itu semua orang bisa pingsan. Tapi ketika api neraka ini hendak menyambarnya, apinya pecah, hilang padam. Ternyata dari ujung rambut sampai ujung kakinya, satu helai rambut belum pernah berzikir. Jantungnya mengalirkan darah yang menyebut Allah. Maka haram, dengarlah kata Nabi SAW ya dalam hadis Imam Bukhari, Inna Allah harrama 'alan-nar, Allah mengharamkan terhadap neraka apa? Untuk menyentuh siapa yang baca la ilaha illallah min qalbihi al-awsih, dia baca dari jiwanya apalagi dari kalbunya. Ya Allah, jadikan kami hamba yang menyebut namamu dari dalam jiwa, dari dalam kalbunya. Amin ya rabbal alamin bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah oleh pagi ini, semoga bermanfaat. Semoga ini pertemuan kita ulang-ulang selama kita masih hidup, dan nanti kita reuni di alam yang lain, alam masa depan, insyaallah. Semoga ala sayyidina Muhammad sayyidil qaumin wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa dzurriyyatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.